Halo Cancer, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di M. Lexi Tarot ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 24 hingga tanggal 2 Maret 2025. Seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok, jangan diambil hati, anggap ini sebagai reading for fun ya. Untuk Cancer ada The High Priestess, wow, The Hangman, Queen of Wands, dan juga Ten of Pentacles. Yep, wow, sangat psychic banget di minggu ini ya. Kamu sangat psychic banget. Psychic itu tombol intuitif kamu itu aktif, kak, sangat sensitif banget ya. Dan untuk segala sesuatunya mungkin kamu ada baiknya dealing dengan suara hati kamu deh. Kalau misalnya kamu dalam pencarian sekarang, dalam pencarian menemukan suatu pokok persoalan, menemukan solusi, misalnya penyelesaian, bagaimana menyembuhkan luka masa lalu, ini kudu harus dealing dengan suara hati, dengan psyche-nya kamu, dengan subconscious-nya kamu. Karena di sini untuk penyelesaian segala sesuatunya tidak membutuhkan intelektualitas. Dia hanya butuh pengetahuan psychic. Saya kira Pisces sendiri, bukan Pisces, Cancer. Saya kira Cancer sendiri pasti paham dengan apa itu psychic. Karena Cancer adalah salah satu yang kebanyakan energi yang saya lihat psychic ya. Dia intun dengan suara hatinya, dengan kondisi psikisnya. Oke, ada Hangman, ada sesuatu yang menggantung, tertunda, atau mungkin kamu dihadapkan pada situasi yang menantang kamu. Kamu berani nggak maju? Kamu berani nggak menghadapi situasi atau keadaan yang baru? Ada sini situasi perubahan-perubahan yang terjadi mungkin di lingkungan pekerjaan kamu, di lingkungan tempat tinggal kamu, ya, orang-orang yang dealing sama kamu sangat berbeda dibandingkan yang sebelum-sebelumnya, mungkin karena kamu memasuki lingkungan pekerjaan yang baru mungkin ya kan. Ada juga Queen of Wands, ini sosok yang sebenarnya ini atraktif, populer, dia ini independen, dia menarik di mata orang lain karena dia ini kreatif. Dan yang menjadi pusat perhatian dia itu adalah bagaimana supaya aku sukses. Di untuk traditional take-nya, ini seorang queen yang dia memegang bunga matahari. Bunga matahari ini di sebelah tangan kirinya dan dia selalu melihat ke bunga matahari itu. Artinya dia selalu melihat ke hal-hal yang positif, ke hal-hal yang membangun, apa yang bisa mengangkat derajatnya, dia akan fokus ke situ. Nah, cuman kadang-kala Queen of Wands ini mungkin akan dealing dengan orang-orang yang agak-agak kikir, agak-agak pelit gitu ya, pelit berbagi. Dan biasanya juga Queen of Wands ini bakalan dealing dengan hal-hal yang berhubungan dengan spirit, dengan spiritual. Karena The High Priestess muncul di sini, Queen of Wands, saya ngelihat ini semacam ada proses healing berhubungan dengan psikis, batin. Kamu kayaknya perlu di sini nih healing kebatinan. Ada luka yang sangat dalam banget ini. Dan untuk menyembuhkannya kamu memang harus menyelam dalam juga. Ya. Nggak bisa diobati dengan obat-obat. Ini yang ngobatin harus kamu. Oke, Ten of Pentacles. Ada bantuan uluran tangan, ada support, stabilitas finansial ataupun karir bisnis ada nih. Saya ngelihat ini untuk beberapa di antara kamu malah punya usaha kok, usaha sendiri, mandiri orangnya gitu. Cuma nggak tahu kenapa ya, kamu mungkin terlalu banyak di sini memendam sesuatu, bertumpuk-tumpuk dia, tumpuk-tumpuk, belum sembuh yang satu, udah datang lagi yang satunya lagi, ya begitu terus, nanti makin dalam. Oke, untuk debat mau dedek kamu ada Five of Pentacles, the topnya ada the Moon, yep. Ini dia nih. Kamu guru harus review untuk sesuatu hal yang membuat kamu
berhubungan dengan psikis kamu ya, atau batin kamu, ada pengalaman-pengalaman dari masa lampau, hal-hal yang menyakiti batin atau hati kamu, ini kudu harus diselesaikan dengan diri kamu sendiri. Kamu yang menyelesaikan untuk diri kamu. Oke, untuk the high prestige-nya saya klarifikasikan. Cancer. Iya, ada Five of Wands, yep. Konflik batin, Ace of Cups, dan juga Four of Swords. Lagi stres, gak bisa tidur, terus konflik batin, ada vibrasi-vibrasi yang gak sesuai dengan kamu, ada drama-drama, ini ada motif-motif yang tersembunyi, ada drama ini. Kamu dealing dengan orang-orang yang drama-drama queen. Ini ya bisa sih kamu ketahui ini. Tuh beberapa di antara kamu bisa mengenali siapa orang-orang di sekitar kamu yang drama queen, yang penipu gitu. Ace of Cups, di satu sisi kayaknya kamu puas melihat adegan-adegan itu. Kamu mengamati di sini ya kan. Tapi di sisi lain kamu kadang stres juga, kok bisa ya orang itu seperti itu, gak nyangka gitu ya kan. Oke ya, untuk the Hangman. Untuk the Hangman-nya Cancer. Ada Three of Wands. The Moon, opsi muncul lagi di sini Moon-nya. Ini tadi saya tunjukkan untuk the top of the deck-nya ya. Ada The Fool. Iya. Belum yakin. Masih ragu dengan situasi tertentu. Kamu sepertinya menunggu sesuatu di sini. Ada sesuatu yang kamu tunggu. Dan yang kamu tunggu ini bisa jadi pekerjaan, seseorang, atau mungkin uluran tangan bantuan, modal. Ya, atau kamu menunggu situasi kondusif. Mungkin ada sesuatu hal yang membuat kamu konflik batin di sini, membuat kamu stres. Kamu menunggu keadaan membaik. Ya, The Fool nggak tahu sih ke depannya gimana. Kamu sepertinya belum tahu, nggak yakin juga 100%. 50-50 antara bakalan bagus hasilnya apa enggak. Ya, apa yang kamu tunggu ini bisa jadi seseorang ya, atau bisa jadi hasil dari proyek kamu, atau bisa jadi kamu menunggu waktu untuk mengobati luka hati kamu. Nah, kalau kamu menunggu aja ya nggak bisa sembuh-sembuh. Kamu juga harus berusaha dari dalam diri kamu sendiri ya kan. Dan The Moon ini menunjukkan posisinya pada kebimbangan, bingung, nggak bisa dia melihat dengan jelas. Di minggu ini mungkin kamu nggak begitu produktif ya, nggak terlalu gimana ya. Kalau Knight of Wands biasanya dia pengen langsung eksekusi, nggak sabaran pengen mengeksekusi sesuatu, enggak. Ini kamu seperti menarik diri, seperti santai dulu deh sejenak, istirahat dulu sejenak. Ya kita pikirin dulu. Ya aku pikirin dulu, aku review dulu ulang. Terus aku pastikan dulu bahwa ini keputusan yang aku buat sekarang untuk masa depanku ini udah pas apa belum gitu. Ya karena di sini untuk The Moon-nya menunjukkan bahwa ada sesuatu hal yang membuat kamu khawatir, takut untuk sesuatu yang kamu nantikan di sini tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Tapi kamu ya gak apa-apa deh, kita lihat aja. Mau gimana pun nanti hasilnya, ya udah lihat aja lah, dihadapi aja gitu. Oke, untuk Queen of Wands-nya Queen of Wands, Six of Wands, Six of Pentacles, dan juga Nine of Pentacles. Bagus nih. Untuk stabilitas, untuk keuangan,
usaha yang kamu jalankan nggak ada masalah, ada support, ada kemerdekaan, kemenangan, keberhasilan, ada finansial stabilitas, ada dukungan. Ya, bisa jadi dari keluarga kamu, orang-orang terdekat kamu memberikan kamu dukungan, baik secara finansial maupun secara mental, secara moral. Bagus nih, cuman dari dalam diri kamu sendiri aja nih, seperti meragukan diri sendiri, nggak yakin dengan diri sendiri, atau kamu mungkin nggak yakin dengan proyek yang kamu buat. Kamu mungkin ingin membuat suatu gebrakan di dalam karir kamu. Kalau kamu seorang konten kreator misalnya, atau selebgram, kamu pengen membuat gebrakan baru yang nggak dibuat orang, nggak pernah dibuat orang, kamu pengen membuat sesuatu yang baru, tapi kok aku makin kesini kayak ngerasa ada yang salah deh, ada yang kayak kayak kurang pas gitu. The Moon ini menunjukkan kayak ada sesuatu hal yang membuat kamu kurang yakin, konflik batin, stres, masih belum yakin, tapi kamu masih tetap menunggu, melihat, sambil mengobservasi bagaimana perkembangannya gitu. Dan The Fool menunjukkan bahwa ya udah, lihat aja gimana nanti hasilnya. Seperti udah berpasrah gitu ya untuk The Fool-nya. Untuk The Fool sendiri, dia selalu positif minded, dia selalu berharap hal-hal yang terbaik terjadi dalam kehidupannya ya. Tapi ya sama halnya seperti anak muda lah. Anak muda itu kan suka dengan tantangan hal-hal baru gitu ya kan. Nggak tahu pasti di depan itu gimana. Kalau dia melakukan perjalanan, akan ada mara bahaya nggak? Akan ada nggak sesuatu yang membuat dia jadi terbentur atau terjatuh gitu. Dia tahu itu gitu. Tapi dia kayak memiliki keyakinan terhadap semesta, ya jalani aja dulu gitu. Kalau nggak dijalani kan nggak tahu. Kalau ada salah nanti ya udah diperbaiki sendiri nanti gitu. Ini bagus ini. Seperti ada faith in the universe, keyakinan. Dia seperti memiliki iman. Ya. Oke. Untuk Ten of Pentacles-nya, Cancer. Ada the Hierophant ya, muncul faith di sini, nggak dibuat-buat loh. Ya, ada Wheel of Fortune, Knight of Cups. Ada keyakinan, seperti yang saya katakan tadi, The Fool, keyakinan, Wheel of Fortune, senantiasa selalu ada perubahan-perubahan, dan juga Knight of Cups, passion, semangat, motivasi. Ada sesuatu yang membuat kamu termotivasi untuk kamu kerjakan. Mungkin itu dia tadi, gebrakan baru tadi. Sesuatu yang baru, project baru, berbeda dari yang lain. Kamu nggak pengen mengikuti old system, kamu nggak pengen mengikuti cara-cara lama, gaya yang lama, gaya hidup yang lama misalnya ya. Kamu pengen ngubah itu menjadi sesuatu yang baru, dan untuk menghadapi yang baru itu, untuk situasi transformatif yang berubah 180 derajat itu kan kita belum tahu gimana hasilnya. Apakah orang-orang akan berterima dengan perubahan-perubahan itu atau enggak gitu. Apakah keluarga akan menerima perubahan-perubahan yang kamu buat itu atau tidak. Kalau di sini saya ngelihat mungkin bakalan ada semacam konflik. Kamu benturan dengan konflik dengan orang-orang tertentu atau dengan diri kamu sendiri. Tapi selama kamu memiliki passion, kamu terus maju, ya selalu menerapkan positive mind, positive thinking. Ini bagus nih, stability-nya bagus. Hanya ragu di awal aja, ragu di awal tapi pada akhirnya kan bagus. Nih ada Two of Wands ya, di sini ada keraguan, ada partnering, ada kerjasama yang dijalin nih. Ya selama kamu maju terus ya, kamu memiliki keyakinan, kalau kamu memiliki keyakinan maju terus gitu. Tapi kalau kamu sendiri juga masih bingung, belum yakin, mungkin ada baiknya kamu cari pencerahan dulu deh di sini gitu ya. Ya cuman endingnya bagus kok di sini, vibes dari lingkungan kamu bagus. Terus dari dalam diri kamu sendiri juga untuk stabilitasnya bagus. Tantangannya ini
dengan dirimu sendiri aja. Ini tantangannya itu berasal dari dalam diri kamu. Ya, kurang percaya diri, konflik batin, kurang yakin, khawatir yang berlebihan. Ya, oke, demikian untuk Cancer. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja. Diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia. And goodbye.